Om Swastiastu, Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali.
kondisi dan situasi seperti ini, kami sebagai generasi muda, sebagai pelaku seni khususnya di sini tidak ikut surut dalam kondisi seperti ini dalam melakukan sebuah kreativitas, yang dimana kreativitas bentuk karya seni tari. Nah, di sini di pandemi ini saya khususnya sebagai pelaku seni juga berterima kasih banyak terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Denpasar yang telah memberikan kami sebagai generasi muda kesempatan dan peluang untuk merealisasikan sebuah kegelisahan kami dalam konteks karya seni tari. Jadi dalam bentuk virtual video ini yang dimana sekarang adalah era digital. Jadi karya kami ibaratkan publikasikan dalam bentuk video yang tujuannya juga mengharapkan sebuah pesan moral yang ada dalam karya ini untuk kita khususnya semua, dan termasuk kami juga yang pelaku dalam karya ini bisa berintrospeksi diri. Dalam artian apa? Jadi dalam kondisi situasi seperti ini, pandemi seperti ini, kami mengulas sebuah karya yang dimana karya ini memberikan pesan sebuah introspeksi diri. Kita ingat dan menjaga komunikasi yang baik. Khususnya dalam teologi Hindu itu ada yang namanya Trihita Karana, di mana menjaga dan menghargai hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan pastinya hubungan dengan Tuhan. Menjaga komunikasi ini agar tetap terjalan secara kosmik atau terstruktur. Nah, jadi dari pandemi ini juga mengingatkan kita sebagai manusia khususnya. Nah, jadi latar belakang saya juga dan juga teman-teman dalam menggarap proses ini juga tidak cepat dan tidak mudah gitu. Jadi ada beberapa kendala juga dalam proses-proses ini. Nah, di balik latar belakang mengangkat karya dengan tema pandemi perenungan refleksi jiwa ini, kami diingatkan untuk kembali atau diingatkan untuk mengenali jati diri kami dalam bentuk konteks komunikasi kita dalam penyajian karya seni. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tersampaikan pesan apa yang kami ingin sampaikan dalam bentuk karya ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf jika ada suatu hal dalam bentuk konteks karyanya, begitu juga di luar dari itu yang mungkin kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf, dan sekali lagi saya berterima kasih terhadap pemerintah yang telah memberikan peluang ini. Dan yang saya harapkan ke depannya selalu mensupport yang namanya generasi muda atau generasi milenial dalam konteks berkreativitas. Karena apa? Sekarang yang namanya era digital ini, kami sebagai generasi milenial memiliki peluang-peluang dan waktu yang sangat banyak dalam pelestarian seni budaya. Jadi di sini dalam kesempatan ini kami berusaha untuk menggunakannya dengan baik dalam bentuk kreativitas penyajian karya seni tari. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur istilahnya dalam pementasan karya yang kami ingin tampilkan. Dan tidak lupa juga saya mohon saran dan apresiasinya terkait juga dengan karya ini. Semoga kedepannya kita bisa yang namanya paras-paros sarpenaya atau jangkap apasal dalam komunikasi baik sesama manusia, hubungan kita dengan alam dan juga dengan Tuhan. Adapun ide dari karya tari kami ini bersumber dari konsep agama Hindu, yaitu Trihita Karana, di mana pada umumnya Trihita Karana itu adalah membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks ini, karya kami ini tidak membicarakan secara spesifik tentang Trihita Karana itu sendiri, akan tetapi kami membicarakan tentang makna yang terkandung dalam konsep Trihita Karana itu. Jadi alam, manusia dan Tuhan itu merupakan sebuah sistem, di mana sistem yang bergerak secara teratur atau disebut juga dengan kosmik. Jadi pada masa pandemi COVID ini melihat juga tentang adanya wabah seperti ini, di mana
kami mendapatkan ide Trihita Karana itu sebagai wujud dari perenungan kami dan penghargaan kami terhadap hubungan kami, yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan Tuhan. Jadi apabila terjadi ketimpangan pada sistem tersebut, maka akan terjadinya kehancuran. Ketimpangan yang terjadi pada sebuah sistem menyebabkan timpangnya juga kosmik itu sendiri yang disebut dengan pralaya. Jadi persepsi terhadap pralaya itu biasanya pola pikirnya terhadap kehancuran. Tapi berdasarkan konseptual Hindu, pralaya atau pengembalian sistem kepada titik nol atau nandir itu membutuhkan sebuah penyadaran pada manusia yang menjadi salah satu komponen dari sistem tersebut. Adapun struktur atau pembagian dari gara kami itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bagian tentang keharmonisan kosmik yang teratur yang terjadi dalam sebuah sistem, di mana dalam bagian 1 itu mengisahkan tentang bagaimana perputaran kosmik atau sistem itu secara teratur dan kemudian terjadinya ketimpangan. Kemudian pada bagian 2 itu mulai masuk wabah penyakit atau pada masa pandemi ini disebut dengan corona dan segala macamnya. Di sana kami menggambarkan atau menyimpulkannya dengan fosfor, dengan cahaya UV atau ultraviolet. Kemudian pada bagian 3 itu kami menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana kami merenungkan wabah atau pandemi yang terjadi pada saat ini. Jadi kami gambarkan dengan box atau kotak yang kami pakai di kepala yang berisi sinar yang menyimbolkan bahwa kami itu sedang diisolasi atau sedang merenung melihat bagaimana yang terjadi atau efek yang disebabkan oleh pandemi ini. Nah, begitu. Kemudian pada perenungan tersebutlah kami menjadi sadar, dan kesadaran tersebut yaitu terhadap hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan terutama manusia dengan Tuhan yang dibicarakan kemudian di bagian 4, yaitu di mana kami sebagai orang Bali itu melaksanakan ritual seperti itu. Jadi pada bagian 4 itu kami menggunakan properti seperti asepan dan dupa untuk menyimpulkan bahwa kami kembali gitu modelnya. Alam, manusia, dan Tuhan merupakan bagian dari sistem di mana mengalami perputaran yang disebut dengan kosmik. Teologi Hindu mengistilahkan keteraturan sistem dengan istilah somyo yang mempunyai makna keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Sabda Krishna, aku diam bukan karena tidak peduli, tapi karena engkau membuat aku terpisah darimu, dengan memberi aku banyak nama dan mencari aku dengan banyak jalan. Aku akan muncul memberikan engkau nasihat ketika engkau terdiam dalam perenungan. Aku merupakan cermin yang bening yang cuma satu sebagai refleksi jiwamu. Boleh pengembalian kembali kepada keteraturan sistem. Saya akan menceritakan proses dari proses pembuatan karya ini. Pada awalnya kita merembukan suatu konsep yang diberi dari pemerintah disebut provinsi yang memberikan tema perenungan dampak dari COVID ini. Kami pada awalnya kita merembukan konsep apa yang bagus dipakai untuk tema ini. Dari sana kita mencoba membedah tema itu bareng-bareng, karena kita berlima itu pasti mempunyai beda-beda pemikiran. Satu yang A, B, C itu pasti beda-beda. Dan di sini kita untuk kerja sama dan teamwork untuk memecahkan tema tersebut. Jadinya setelah kita
bareng-bareng memecahkan semuanya, jadi kita mendapatkan konsep satu. Itu berawal dari Trihita Karana saja. Kami mendapatkan sumber dari Trihita Karana. Trihita Karana itu konsep dasar, di mana kita harus saling menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Itu baru konsep dasar aja. Terus kita mencari barang-barang dan konseptor juga seperti Guru Anom yang membantu kita dalam memecahkan sumber tersebut, Trihita Karana itu. Setelah kami mendapatkan konsep tersebut, kami pun mencoba eksplorasi studio, kerja studio dengan kerja studio mencari gerak, proses musik, proses semuanya. Karena dalam proses kerja studio ini kami berlima itu ya cukup susah dalam artian memang kita latar belakang kita sama, mempunyai latar belakang basic tari Bali. Kita besar di Bali dan kita berlima-lima dari kecil bareng-bareng. Tapi kesulitan ini adalah setelah kita beranjak remaja ini kita terlalu banyak mempunyai kesibukan diri sendiri, semuanya berbeda-beda. Pada akhirnya kita mengulang lagi mencari rasa itu, rasa untuk bersamaan atau apa. Apalagi ya khususnya saya sendiri, saya dulu pernah bersekolah jauh dan merantau, saya kembali lagi beradaptasi di sini. Jadi bagaimana kita menyatukan pikiran untuk membuat suatu karya, eksplorasi gerak atau apa, kita membutuhkan waktu yang ya lumayan terbatas juga karena dikejar waktu. Tapi dengan kita semangat semuanya, kita bisa mendapatkan suatu hasil yang cukup lumayan untuk berkarya di sini. Karena kendalanya adalah kita mempunyai pemikiran beda-beda, keinginan berbeda-beda, kesukaan kita berbeda-beda. Tapi bagaimana kita mencari jalan tengah untuk agar semua apa yang kita punya itu kita menjadi satu. Akhirnya lahirlah proses karya ini yang berjudul Mulih, di mana perenungan introspeksi diri dari COVID ini kita harus lihat ke belakang lagi, atau kita pulang untuk melihat bagaimana sih kita memperbaiki dunia ini atau rumah kita sendiri agar kita tidak terlalu maju terus, tapi kita harus sekali melihat ke belakang, ada apakah, ada kesalahan apakah di dunia ini, maka harus kita bisa membenahi dunia ini. Terciptalah karya Mulihnya. Jadi dalam sebuah berkarya itu ada yang namanya juga bagaimana kita mencapai suatu hasil yang ingin kita raih, kan begitu. Jadi di dalam sebuah karya ini, utamanya dalam sebuah karya, hasil yang ingin kita capai dalam berkarya ini adalah bagaimana kita memberikan sebuah pesan dari konsep Trihita Karana ini kepada masyarakat luas, yang berarti bukan kita hanya menghormati sesama manusia, sesama Tuhan dan alam, tapi bagaimana kita menghargai ketiga harmonisan ini untuk menjadi satu, seperti itu. Jadi sudah banyak sekali yang dari teman-teman yang lain itu memberikan sebuah dari proses, dari latar belakang ataupun dari segi karya. Jadi dari segi karya ini kita ingin menyampaikan sebuah pesan bagaimana pralaya dalam COVID ini itu bukan berarti kehancuran, tapi berarti bagaimana kita pulang kembali ke diri kita, mulih ke jati mula, ke diri kita sendiri untuk menjadi jati diri yang sujati, seperti itu. Jadi itu yang pertama dalam sebuah karya. Jadi yang kedua itu adalah capaian hasil dari teamwork. Nah, dari hasil teamwork ini kita bisa lagi menyatukan satu rasa yang sudah lama terpisah, seperti itu. Baik itu dari segi penari, dari production, baik dari art director, dari stage manager. Jadi
disinilah capaian hasil kita yang ingin memberikan sebuah teamwork yang lebih solid lagi untuk kedepannya, untuk membuat sebuah produksi selanjutnya. Seperti itu. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapat dalam proses ini. Salah satunya ya bagaimana kita menyatukan lagi pikiran-pikiran yang mempunyai perbedaan dari satu sama lain dan menyatukan buah pikiran itu untuk menjadi satu. Seperti itu kira-kira. Jangan lupa nonton karyanya. Kalau nggak nonton, kamu pasti nyesel loh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adis, selaku koreografer sekaligus jadi penari dari karya tari mulih ini. Jadi di sini kami berlima sebagai penari plus koreografer membuat sebuah karya tari, kan tidak semata-mata hanya sekedar lewat saja. Ya sekedar lewat saja, melainkan kami menentukan progres dan memiliki tim kerja yang kami sebut dengan tim produksi. Tim produksi ini kami paparkan dan kami bagi menjadi beberapa tugas. Yang pertama ada konseptor, yang kedua ada art director, yang ketiga koreografer, yang keempat ada komposer, yang kelima ada SM atau stage manager, yang kelima ada kru, ada si kerohanian sama si konsumsi. Dan di sini juga kami dibantu dengan videografer, lighting man demi kelancaran dan memaksimalkan dari masing-masing tugas. Mereka bekerja secara totalitas untuk memaksimalkan karya tari mulih ini menjadi karya yang bisa ditonton bagus di mata publik. Jadi siapa saja tim kerja yang kami tentukan, ayo kita lihat sekarang. Inilah tim produksi yang kami tentukan, yang di sini namanya Murah Krishna selaku art director Tiang, art director kami. Ada yang mau disampaikan kira-kira Pak art director? Sedikit di sini Tiang membantu teman-teman semua dalam mendirect, dalam mengatur waktu sama bagaimana mengeksekusi ide-ide brilian dari teman-teman, bagaimana mengeksekusinya di lapangan. Ikut yang membantu untuk itu. Semoga hasilnya apa yang bisa kami perbuat di produksi, apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman Naluri Manca dengan judul karyanya Mulih. Semoga karya ini memang bisa menjadi karya sebagai contoh, salah satu contoh di Denpasar, dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Jadi Krishna ini selaku art director sangat berperan penting dalam karya ini karena dialah yang menentukan keseluruhan dari tampilan karya tersebut. Di sini saya akan memperkenalkan SM saya yang bernama Gungdi Buana. Jadi dia yang menentukan segala kebutuhan setting di panggung. Jadi ada yang mau disampaikan, Gungdi? Baik, Om Swastiastu. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih telah memberi saya kesempatan menjadi SM di sini, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak Naluri Manca yang sudah memberi kepercayaan terhadap saya. Menurut saya karya ini adalah karya yang sangat luar biasa, banyak mengandung pesan, dan saya juga merasa sangat beruntung. Dan di sini juga saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu ada Adi Pranata sebagai kru, ini ada Dwi Aditya juga sebagai kru, dan ini Komang ada sebagai kru. Ya, kalau tidak ada Komang tidak ada. Bagaimana ada pendapat tentang proses ini? Hijau? Kalau proses nggak ada sih, tapi saya juga sebagai pelajaran untuk soalnya kan nih pertunjukan tentang media virtual, media rekam, jadi harus belajar mengenai mata lensa dan mata sendiri, itu aja sih. Dapatlah pembelajaran dari sini. Jangan kumis aja. Sekarang kita menuju ke si konsumsi dan si kerohanian.
ada cewek-cewek cantik di sini. Ayo, let's go. Ini namanya Cynthia. Buka masker nih. Ya, pacarnya dari salah satu penari. Dan ini juga Bu Jero. Bu Jero siapa? Rafflesia. Kok Rafflesia? Bukan. Ini namanya Bu Jero Mia. Yang di belakang adalah Wiwin selaku pacar penari juga. Kalau ini namanya Tiana, bisa dipanggil Geya. Dia merupakan adik dari salah satu penari. Ada yang mau disampaikan nih cewek-ceweknya, salah satu ada perwakilan. Ya, apa aja boleh. Apa ya yang saya sampaikan sih, di sini emang naluri manca tuh emang top banget, soalnya saya mengikuti dari awal, terus prosesnya itu oke banget, dan mereka juga penari yang sangat lucu. Udah gitu aja, prosesnya emang top banget mereka. Nah, ini dah wajah-wajah pria-pria ganteng, pria-pria tampan yang menjadi koreografer sekaligus penari dari naluri manca ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kamu kan penari juga? Ya, saya juga penari. Ternyata saya penari juga. Ya, Kedepannya yang pertama berharap sekali di mana di balik karya ini bisa memberikan sebuah pesan terhadap seluruh masyarakat dan juga teman-teman semua, bagi kita juga ya. Jadi di sini untuk mengintrospeksi diri, semoga pesannya ini bisa tersampaikan dan teman-teman semua yang menonton bisa menerimanya dengan baik. Tidak lupa juga kami memohon yang namanya aspirasi ya teman-teman ya, apresiasi itu juga kritik sarannya dalam proyek ini ya. Kebetulan kami ini yang namanya baru yang mewali atau mulih kembali kayak teman-teman ini, dulu kami berpencar dari kitab suci ke tempat masing-masing. Kami di sini dari kecil memang sudah saling mengenal, cuman kami baru yang namanya beradaptasi, menyatukan menyatukan rasa, menyatukan pikiran, karena kita ini yang kita berlima dulu mempunyai kesibukan masing-masing. Ada yang kuliah, ada yang kesibukan di luar daerah, ada yang di luar, semuanya lah. Karena seperti saya sendiri, saya pun karena saya udah selama 4 tahun juga saya kuliah merantau di luar, dan saya kembali lagi ke Bali juga butuh beradaptasi lagi, mencari rasa dengan teman-teman saya yang dulu. Mungkin juga dari TK ya? Dari TK saya sudah juga, dari SD, semuanya lah. Makanya dari program ini saya sangat terima kasih ya, senang bisa. Dan juga kebetulan kami berlima ini anak-anak Kota Denpasar, dan sebagai generasi muda kami berharap sih pemerintah untuk mendukung kami dalam kegiatan berikutnya, dan mudah-mudahan virtual video ini berkelanjutan dari tahun ke tahun agar kami bisa menunjukkan kreativitas kami. Walaupun di masa pandemi seperti ini kami masih bisa berkreativitas dengan bukan apa adanya, dengan maksimalitas dan totalitas kami bekerja walaupun situasi sedang dilanda musibah seperti itu. Banyak kendala juga ya. Dan juga khususnya di sini saya berharap dengan teman-teman juga yang baru kita mulai kembali beradaptasi, sangat berharap sekali ke depannya kami di sini solid bukan sulit. Ya, betul. Jadi menjaga sebuah solidaritas, pertemanan, persaudaraan, bukan berdasarkan material, bukan berdasarkan sebuah kepentingan, tapi memang dari rasa itu sendiri. Khususnya dalam bentuk konteks seni, kami sangat berharap ini bisa berkesinambungan dari proyek-proyek yang akan kita lewati nanti, saling menjaga ya, kompak selalu. Ya, pasti. Nah, jadi di luar dari itu pastinya dong kami semua mengharapkan support dari teman-teman semua dan doanya. Ya, semoga di pandemi ini cepat berakhir. Ya, jaga kesehatan bersama untuk selalu bisa melestarikan yang namanya seni dan budaya Bali. Salam budaya untuk kita semua. Naluri Manca.